Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada renungan harian GKI Sangkrah hari Kamis tanggal 10 November. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengucapkan syukur atas pagi yang indah ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengenal, semakin mencintai, dan semakin memahami dengan lebih baik akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami dan memberikan kami hati yang semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema kita pada saat ini, saudara-saudara, adalah memberi tanpa tuntutan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara setelah memberi kepada seseorang, kemudian diakhiri dengan uring-uringan? Setelah kita memberi bantuan kepada orang lain, diakhiri dengan rasa jengkel. Bukankah tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut ketika memberi tetapi berakhir dengan kejengkelan? Memberi yang dilakukan justru pada akhirnya membuat dirinya tidak bahagia. Membuat perasaan yang ada dalam dirinya itu tidak damai. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa bisa demikian? Padahal Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persoalannya adalah ketika ia memberi itu tidak diakhiri dengan titik, tetapi koma. Ada lanjutannya. Apa itu lanjutannya? Tuntutan, balasan. Apa yang saudara rasakan ketika seseorang yang saudara beri bantuan atau ketika saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih kepada saudara? Apa perasaannya? Kalau mau jujur, seringkali yang ada adalah perasaan yang tidak nyaman. Mungkin di dalam hati kita berkata, orang ini adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Atau pernahkah saudara meminjamkan uang dan pada akhirnya uang saudara tidak kembali? Bilangnya besok saya kembalikan. Tetapi besoknya itu besok yang tidak ada ujungnya begitu. Bagaimana perasaan saudara? Jengkel kan? Dan lebih jengkel lagi kalau yang berhutang jauh lebih galak daripada yang memberi hutang. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38 di sana dikisahkan tentang perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Paulus mengatakan bahwa semua sudah dilakukannya, baik pengajaran maupun apa yang telah dilakukan untuk jemaat, mendampingi jemaat, semua sudah dilakukan oleh Paulus dengan penuh, dengan totalitas. Bahkan di ayat yang ke-24, Paulus tidak sedikit pun menghiraukan nyawanya.
demi Paulus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia Allah kepada jemaat di Efesus. Semua sudah Paulus berikan. Paulus dalam pelayanannya yang telah dikerjakannya dengan penuh keikhlasan. Jadi Paulus itu tidak hitung-hitungan. Apa yang dikerjakan, itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Sehingga di ayat yang ke-33 di sana dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Paulus tidak meminta balas atau imbalan dari apa yang telah dikerjakannya. Di sini kita belajar, ketika kita menghayati panggilan hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah yang ditugaskan untuk menghadirkan kebaikan, maka kita tidak akan pernah menghitung kebaikan yang telah kita berikan. Dan kita tidak akan pernah menuntut balas atau menunggu balasan untuk setiap kebaikan yang telah diberikan. Gaya hidup kekristenan adalah memberi. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Lukas pasal 6 ayat 30 di sana dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dari sini memberi yang penuh dengan keikhlasan, memberi yang penuh dengan ketulusan adalah bagian dari pengejawantahan iman kita kepada Kristus. Dengan memberi, maka di sanalah hidup kita memiliki arti yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menghadirkan kebaikan, di mana kami diberikan tugas untuk dapat memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kebaikan di dalam hidup ini. Tetapi biarlah kami boleh dapat memberi dengan keikhlasan, memberi dengan ketulusan. Kami tidak menghitung seberapa banyak hal yang telah kami berikan. Bahkan kami tidak menunggu balasan atas apa yang telah kami lakukan. Tetapi biarlah semuanya semata-mata sebagai bagian pengejawantahan iman kami kepada Tuhan. Bahwa setiap hal yang Tuhan berikan, itu semata-mata bukan untuk kehidupan kami. Tetapi itu juga menjadi bagian untuk sesama kami. Oleh karena itu biarlah kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh menjadi pribadi yang peduli akan apa yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan karya-karya kami. Biarlah Tuhan berkati kami. Amin.